Dewan Muslimin kawasan Global. Saya penasaran kira-kira dari Dr. Abdul Somad, dari Profesor Dr. Abdul, kira-kira yang mana lagi setelah saya tidak dapat? Saya persilakan langsung kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Bapak-bapak, guru besar, ibu dekan, bapak ibu dosen, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi Civitas Akademika Universitas Nasional Universitas Negeri. Saya sengaja nyebut nasional untuk mengetes masih sadar atau tidak. Hadir bersama kita pada kesempatan ini Bapak anggota DPD RI dari Aceh, yaitu Bapak Tengku Haji Fadil Rahmi LC. Kita doakan semoga beliau amanah dan istiqomah, karena jabatannya tidak begitu lama tapi hisabnya lama sekali. Saya sampai sekarang masih talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Maka ketika diberi judul menjadi cendekiawan, maka saya mesti membuka buku lagi, mencari makna. Kira-kira cendekiawan itu apa, supaya jangan sampai salah ngomong. Cendekiawan bahasa Indonesianya, kalau orang Arab menyebutnya musaqqaf, diambil dari thaqafah. Sedangkan orang barat menyebutnya intelektual. Tulisannya intelektual, bukan telek, intelektual. Sedangkan orang Minangkabau menyebutnya cadiak pandai. Selalu diiringkan dengan ulama. Kalau dalam pidato selalu disebut yang terhormat nenek mama alim ulama cadiak pandai. Nenek mama tokoh adat, alim ulama tokoh agama, cerdik pandai adalah cendekiawan. Maka kalau kita lihat, mereka mendefinisikan cendekiawan itu kalau dia punya 4 hal. Yang pertama, reading. Dia mesti pandai membaca yang tertulis ataupun tersurat ataupun tersirat. Kemudian yang kedua, dia mesti research, meneliti, bahis, mencari. Yang ketiga, kemudian dia critical thinking, berpikir tapi pikirnya kritik, bukan searah. Kemudian setelah itu barulah dia menemukan apa yang disebut dengan problem solving, menemukan solusi. Jadi saya terapkan 4 tadi ketika saya duduk di bawah. Saya mulai reading, saya mulai membaca. Membaca nanti kira-kira kalau naik di atas saya duduk di mana. Saya mulai baca satu-satu kursi ini. Kalau saya ambil kursi yang panjang, saya termasuk orang yang egois. Saya tak suka bertiga satu kursi. Kemudian saya mulai research, saya mulai meneliti. Saya lihat bentuk kursinya, ini memang empuk, tapi kalau kita duduk terlalu terprosok ke bawah. Saya mulai research. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking. Saya berpikir tapi kritik. Kenapa saya mesti diposisikan mengikut panitia? Mengapa saya tidak boleh keluar dari itu? Mengapa saya mesti duduk di sana? Mengapa saya mesti duduk di sini? Dan saya takut juga dikritik orang. Kalau saya duduk di sana, sementara dekat dengan pembawa acara perempuan, bisa jadi fitnah. Jangan orang menuduh karena kami dulu satu kampus, jangan nanti adik-adik nuduh ini mau CLBK. Padahal tidak. Lalu kemudian saya menemukan problem solving. Maka menurut saya yang paling tepat ijtihad saya adalah saya duduk di kursi itu tadi. Karena pilihan saya 2, antara duduk lembut tapi terprosok atau keras tapi tegak gagah berdiri. Ternyata pilihan saya tidak diterima oleh masyarakat. Itulah nasib cendekiawan yang baru belajar. Kira-kira adik-adik paham? Sampai di sini paham? Saya niru gaya orang yang terkenal di internet biasa gitu.
Artinya apa? Bahwa kita harus awal membaca. Omong kosong ya orang bisa berpikir kalau tidak membaca. Kalau dikatakan intelektual itu adalah orang yang bisa membaca, maka Nabi Muhammad tidak masuk intelektual karena dia tidak bisa membaca. Maka bunyi kalimat untuk Nabi Muhammad adalah utlu. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Membaca tidak berarti membaca tulisan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Itu juga ayat. Selama ini yang kita pahami ayat itu ayat kursi, ayat Fatihah, ayat-ayat cinta. Ketika cinta bertasbih. Padahal sebenarnya ada ayat yang tersirat. Melanjutkan penjelasan dari Dr. Andi Hadianto, walaupun beliau tidak minta dilanjutkan. Tapi yang namanya istilham itu kan boleh. Ada orang mengatakan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505, Masehinya 1111. Kata orang dia plagiat dari kitab Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Padahal sebetulnya bukan plagiat, dia hanya istilham, mendapat ilham dari itu. Jadi jangan mudah menuduh. Itulah orang kalau tidak cendekiawan. Nabi hanya berkata, laisa minna, tidak golongan kami, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati orang besar. Tapi bagaimana cara menghormatinya? Nabi nggak ajarkan. Itu diserahkan kepada suku masing-masing. Ketika saya pergi ke Aceh, cara orang Aceh menghormati, diambilnya pohon-pohon kayu, dicelupkannya ke air, disiramkannya ke saya. Saya diam aja, karena saya diundang, nggak mungkin saya pulang kan. Diambilnya kayu, dikasih, habis itu didudukkannya saya, diambilnya pulut kuning, dikasihnya pakai gula merah, disuapkannya ke mulut saya kunyah. Cuman begitu saya lihat yang mau nyuapin 10, berpikir juga saya. Tapi begitulah orang Aceh menghormati saya, karena mereka menganggap saya ustadz, jadi dihormati, diletakkan di tempat duduk yang tinggi. Lalu kemudian ketika pindah ke Sumatera Barat, bumi Minangkabau, lain lagi. Mereka sambut saya dengan tari piring. Ramai-ramai perempuan meletakkan piring di tangan, dibelok-belokkan. Tidak jatuh. Oh begitu rupanya. Sampai saya di Kalimantan, begitu sampai di airport, mereka bawa tebu warna hitam. Mereka hadang saya pakai tebu, dikasihnya saya pedang panjang. Disuruh motong tebu, tapi mesti sekali harus putus. Berpikir juga saya 2 kali. Alhamdulillah putus. Andai tak putus memang tidak menyakitkan, tapi malunya kan luar biasa. Karena itu acaranya streaming. Sampai di Papua, ketika turun di Sorong, sampai di airport, mereka bawa piring besar dan mereka suruh saya menginjak piring itu. Jadi baru di Indonesia saja kita mesti banyak membaca. Apakah kalau saya datang begitu, ketika datang orang bawa piring besar lalu saya katakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal mereka sedang ingin menghormati kita. Makanya kata Allah, ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tidak dikatakan lita'rifu. Karena kalau lita'rifu itu searah. Kita hanya ingin orang kenal kita. Tapi ketika ta'aruf, lihatlah video-video pendek ta'aruf itu. Bagaimana orang saling mengenal. Oleh sebab itu ketika sudah saling kenal, tahu budaya, oh begitu ternyata penghormatan orang. Jadi kita berpikir, saya udah seperti cendekiawan pula rasanya. Jadi kita berpikir menjadi cendekiawan muslim. Setiap dia muslim, insya Allah dia akan menjadi cendekiawan. Kenapa begitu? Karena 4 unsur itu ada dalam diri muslim. Tentang masalah reading, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang masalah thinking, afala ta'qilun. Bahkan ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak mau thinking. Apa nama nerakanya? Kalau sakar untuk orang yang tak salat, ma salakakum fi sakar. Tapi ada khusus neraka untuk orang yang tidak berpikir. Apa kata mereka? Lau ma kunna min ashabis sa'ir, lau kunna na'qilu
Andai kami mau berpikir, makunna, pasti kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Makanya dulu ada namanya musabaqah otak internasional. Jika kita diperiksa otak Jepang layu, sudah sering dipakai. Yang menang Indonesia jarang dipakai. Thinking, bagaimana berpikir. Lalu setelah itu kita ada pembacaannya itu tidak searah tapi kritik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab marah sama dia karena Nabi mengkritik. Seandainya Nabi cuma ngajak, ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, mereka tidak akan marah. Tapi ketika dikritik, kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham? Di situ marah Abu Jahal, di situ mengamuk Abu Lahab. Mereka sudah buat patokan, yang paling tinggi itu Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy itu orang berkulit putih. Di bawah itu baru berkulit hitam Habasyah. Ini jangan diganggu gugat. Tiba-tiba Nabi berkata, la farqa bainal arabi wal ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Abu Lahab mau disuruh satu baris dengan Bilal. Yang ngamuk Bilal. Malah yang dijamin masuk surga Bilal. Ta'al Bilal. Sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Oh, ngamuk mereka. Masa Bilal masuk surga? Bilal kampungnya Nubia, atas Mesir, bawah Sudan. Antara Mesir dengan Sudan, Nubia, Afrika Utara. Bapak Ibu tahu orang Afrika Utara warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Kok bisa ada yang masuk surga? Enak aja, kata Abu Lahab. Aku yang keturunan Nabi. Abu Lahab itu anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abi Manaf anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim. Jangan main-main nasab Abu Lahab. Marah dia, egoisnya bangkit. Kenapa? Kritik. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Tapi tidak sampai dikritik saja. Banyak juga sekarang orang sekedar kritik-kritik, tapi Nabi memberikan solusi, problem solving. Banyak sekarang orang seminar kritik-kritik, habis itu nggak jelas. Makanya ada yang mengatakan seminar itu kalau sering-sering bisa masuk neraka. Karena semi itu artinya setengah, neraka, seminar masuk neraka. Itu nggak ada referensinya. Lalu kemudian waktu sudah habis, saya dikasih waktu 10 menit. Saya cuma mau mancing aja. Kalau jamaah itu bilang diam, ya udahlah, udah saya berhenti. Tapi gitu, janganlah, nanti saya teruskan. Saya suka memancing di air keruh. Sebetulnya saya bawa ketawa-ketawa ini supaya menghilangkan grogi itu aja. Kalau dipegang tangan saya dingin. Artinya apa? Kalau kita pergi ke masjid sekarang, jangan sekarang, habis acara ini. Sudah menjadi kelaziman di Indonesia setiap masjid pasti ada kubah, betul. Bahkan hampir di setiap kepala arsitek itu kalau tidak ada kubah bukan masjid. Coba tunjukkan mana ayat Quran, mana hadis yang mengatakan kubah itu dari Islam. Enggak ada. Coba baca sejarah sirah Nabi SAW. Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Atap Masjid Nabawi itu pelepah korma yang disusun-susun. Enggak ada kubahnya. Kapan kubah itu muncul? Ketika Islam sampai di kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Bizanti membuat kota namanya Bizantium. Kemudian datang kaisar yang baru namanya Konstantin. Dia robah namanya Konstantinopel. Ketika Islam sampai ke Bizantium, maka mereka melihat ada satu bangunan yang begitu indah, batu disusun-susun, atasnya besar, bawahnya kecil. Sehingga kalau batu banyak yang disusun dia tidak jatuh, melengkung. Akhirnya orang Islam melihat, loh ini bagus sekali bangunan melengkung. Gunanya apa? Karena kalau tiangnya melengkung, tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Diambil orang Islam. Makanya pintu masuk Paris itu melengkung. Betul Ustaz? Saya belum sampai. Artinya apa? Bahwa Islam tidak mengharamkan benda asing masuk, bukan ke rumahnya, ke masjid. Bayangkan itu. Tidak ada hadis menyebut Bilal azan di menara. Itu menara nggak ada. Dari mana datang menara? Ketika Islam sampai ke
kota bernama Alexandria, 200 kilo dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Di tepi laut itu ada mercusuar. Orang Arab menyebut mercusuar itu tempat api, manarah. Manarah, tempat api. Lalu ketika orang Islam sampai ke sana, dia lihat, loh, menara bagus ini. Apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih lantang. Tapi sekarang muazzin di bawah, mikrofon naik ke atas. Itu pun dipermasalahkan sekarang. Jamaah nanya, Ustadz, ya, apa hukumnya muazzin? Habis itu imamnya pakai mikrofon itu. Saya bilang, apa masalahnya? Iya Ustadz, tapi mikrofon yang dipakai imam itu kabelnya nyangkut sampai ke atas dan ada tai merpati di atas. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu dibahas dalam fikih. Artinya apa? Islam tidak pernah mengharamkan manarah. Islam tidak pernah melarang kubah. Dari mana datang mihrab? Mihrab itu datang ketika renovasi Masjid Nabawi, diundang seorang arsitek oleh Khalifah, lupa namanya. Dialah yang mengundang itu, lalu kemudian dibuatlah satu lekukan di depan untuk tempat imam. Bagus, efisiensi. Sekarang masjid-masjid pakai itu, karena satu lekukan di depan untuk imam, ruang kiri bisa untuk tempat tamu, ruang kanan bisa untuk tempat sound system, cuci piring, tempat tidur penjaga masjid dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa Islam tidak melarang, tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah terkait dengan patung, terkait dengan ukiran-ukiran, ketika Islam datang mengharamkan bentuk makhluk bernyawa, maka lukisan-lukisan di masjid cantik, indah, dengan bunga-bunga, dengan ornamen yang bagus sekali, kaligrafi mantap. Berapa banyak kita kalau datang ke masjid yang indah-indah, Islamic Center, cantik-cantik, besar, masuk ke dalam masjid berdecak kagum, semua seperti melihat kucing. Bagusnya Pak Ustadz, indahnya Pak Ustadz, cantiknya Masya Allah, Tabarakallah. Bisa baca? Enggak. Kenapa enggak dibuat terjemahnya di bawah? Dan tidak satu arah. Yang datang dari Kufah, ada namanya khat kufi, ada namanya khat sulus, ada khat diwani, ada diwani jali, ada namanya riq'i. Begitu banyak kreasi. Islam tidak membunuh darah seni. Ketika mata dihiasi, apa kata Allah? Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Ketika alam semesta dihiasi dengan perhiasan yang indah-indah, tapi telinga mau juga yang indah-indah. Karena telinga dengan mata sepasang. Inna sam'a wal basar, mata sudah melihat keindahan, telinga juga perlu keindahan. Maka Islam tidak mengharamkan seni. Muncullah Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, Husaini. Islam tidak mengharamkan itu. Ada salah seorang kawan kami, sahabat kami yang dulu satu angkatan sama-sama ke Mesir 98, juara azan festival Istiqlal. Sampai di Mesir, azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin dalam hati dia nanti pasti dipuji sama orang. Begitu selesai azan, datang pengurusnya. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kebetulan dia masuk ke masjid yang pengurusnya suka membid'ahkan. Salah masuk dia. Saya termasuk orang yang nggak ngerti lagu-lagu ini, termasuk nggak paham. Jadi karena nggak tahu bertanya. Jadi saya tanya. Dia juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur, namanya Ustadz Indra Gunawan, juara 1. Ustadz, ya, betul melagukan Quran itu bid'ah haram? Saya bilang, saya nggak ngerti lagu. Dihidupkannya di mobilnya suara Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata dia, itu ada lagunya nggak? Ada. Dia sebutkan, imam ini lagunya ini, Imam Mu'aqili lagunya ini, Syekh Abdul Rahman Sudes lagunya ini, Sungut Surem lagunya ini. Terus saya tanya, katanya nggak ada lagu. Yang dengar itu nggak ngerti lagu. Maka kata Allah, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan bicara kalau kau tidak punya ilmu. Insya Allah kalau kita amalkan ini, saya yakin dan percaya. Saya selama ini dikatakan orang paling banyak berceramah, paling banyak jamaahnya di GLBK di Bandung, katanya waktu itu 100.000 orang. Dan kedua paling banyak di Kelantan, Malaysia, itu juga katanya 100.000. Tapi hari ini
rekor itu pecah, yang paling banyak adalah di UNJ. Kenapa begitu? Karena kalau saya ceramah di depan orang umum 100.000, tapi hari ini saya sudah hitung tadi 50, 100, 150, 200, dan setiap ini akan punya jamaah 1.000 orang. Saya tahu mengapa mereka tepuk tangannya belakangan, mereka sedang thinking. Dia mikir ujungnya, ini ujungnya muji atau menjatuhkan. Begitu dia lihat memuji, baru dia tepuk tangan. Berarti kita sudah berhasil mencetak para cendekiawan-cendekiawan. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Makin banyak saya ngomong, makin banyak salah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jangan kemana-mana, saksikan terus sebelum yang satu ini. TV One memang beda.